الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengungkapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin dhibalin wa lam yubda' bismillah walhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik, setiap perkara yang mulia, seperti halnya kita salat Jumat pada hari ini, kalau tidak diawali dengan bismillah dan alhamdulillah, maka perkara yang mulia ini akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Alhamdulillah, semuanya masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Karena tidak sedikit di luar sana pada hari ini teman-teman kita, saudara-saudara kita pada hari ini tidak mampu melangkahkan kakinya untuk menuju masjid ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Mengapa kita wajib bersyukur? Karena juga masih ada teman-teman kita pada hari ini, mereka tidak menghiraukan panggilan adzan Jumat ini. Mereka sedang santai-santai. Terkadang ada di warkop, tak menghiraukan panggilan ini. Padahal salat Jumat adalah salah satu indikator keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telat saja berangkat salat Jumat menunjukkan imannya sedang turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka berani meninggalkan kewajiban salat Jumat ini. Pantas bagi kita untuk bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara kita yang hari ini tak mampu melangkahkan kakinya ke masjid ini, dan mereka yang belum dapat hidayah dari Allah, mudah-mudahan Jumat yang akan datang mereka yang sakit segera sembuh, yang belum mendapat hidayah mudah-mudahan segera mendapat hidayah
bisa melaksanakan sholat Jumat. Amin, Allahumma amin. Sebagai khatib, tentu wajib bagi kami untuk berwasiat takwa. Mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi bahkan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankan. Amin, Allahumma amin. Dari mimbar yang agung ini, kami selaku khatib ingin menyampaikan beberapa pesan Allah yang tersirat dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuzi'a 'anil nar wa udhinal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini setidaknya ada 4 pesan Allah kepada kita sekalian, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala begitu cinta dan sayangnya kepada kita. Lantas Allah berpesan di antaranya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap kita ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun kita, tak peduli miskin maupun kaya, punya jabatan tinggi maupun rakyat jelata, siapapun kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kalau hari ini kita bisa berjalan untuk pergi ke masjid ini, bisa jadi besok atau nanti malam justru kita yang akan dihantarkan ke liang lahat. Kalau hari ini kita bisa sholat sendiri, bisa jadi besok atau nanti justru kita yang disolatkan. Oleh karenanya, maut pasti datang kepada kita setiap saat. Oleh karenanya, bersiaplah untuk menjemput kematian kita. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jadilah orang Islam yang cerdas. Siapa mereka ya Rasul? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang selalu ingat dengan kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan dia siap untuk menjemput kematiannya itu dengan bekal amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang cerdas. Orang cerdas ternyata bukan orang yang selalu ranking dalam sekolahannya. Orang cerdas bukanlah mereka yang selalu mendapat perhatian, penghargaan, penghormatan dari atasannya, bukan. Tetapi orang yang cerdas adalah apabila kita selalu ingat mati dan siap dengan kematian itu dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan memberikan balasan yang sempurna besok ketika hari kiamat itu tiba. Ternyata kematian itu bukan akhir daripada segalanya. Innal qabra awwal manazilal akhirah. Ternyata kematian itu adalah pintu gerbang di mana kita masuk dalam tahap kehidupan di akhirat besok. Jangan dikira kita pulang ke tempat peristirahatan terakhir, bukan. Justru kematian itulah awal dari kehidupan kita di akhirat. Oleh karenanya, bagi mereka yang beribadah kepada Allah dalam hidupnya, bagi mereka yang melaksanakan ibadah taat kepada Allah, maka dalam kehidupan akhiratnya bagaikan perjalanan yang menyenangkan sampai datangnya hari kiamat.
Tapi bagi kita yang durhaka kepada Allah, selalu maksiat kepada Allah, justru kematian itu bagaikan sebuah perjalanan yang penuh dengan penyiksaan dan penderitaan sampai datangnya hari kiamat. Oleh karenanya, persiapkan sebelum kematian itu tiba. Yang ketiga, faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa besok di hari kiamat yang selamat dari siksa api neraka serta masuk ke surganya Allah, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Sungguh dia adalah orang yang sukses. Orang yang sukses ukurannya bukan harta dan jabatan, bukan mereka yang banyak hartanya ketika di dunia, tetapi orang sukses, kata Rasul, ketika dia besok di akhirat, dia selamat dari api neraka itu dan mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebenarnya kehidupan di dunia ini adalah suatu kesenangan yang menipu kepada kita. Menipu. Tiap hari dari pagi hingga petang kita tumpuk harta itu sebanyak mungkin. Ketika harta itu telah banyak, ternyata kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita bela tiap hari kita cari, yang kita tumpuk itu ternyata tak mampu membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali harta yang sempat kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai kita termasuk orang yang tertipu dengan kesenangan dunia yang sesaat ini. Yang jelas kesimpulan bahwa maut akan datang kepada kita kapan saja, tak peduli tua maupun muda, sakit maupun sehat, siapapun bersiap untuk datangnya kematian. Dan yang kedua, ternyata kuburan bukan akhir daripada segalanya, melainkan sebuah perjalanan menuju akhirat. Bila mana kita beruntung dengan ibadah kepada Allah, insya Allah kita tergolong orang yang beruntung dan selamat dari api neraka dan masuk surganya Allah. Dan orang sukses adalah orang yang selamat dari api neraka dan mencapai surganya Allah. Dan harta di dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Masyarul muslimin, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada jumpa hari yang mulia ini. Mudah-mudahan manfaat dan bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي